Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Smart Kendra. Jadi di video kali ini aku mau bikin serabi teflon kuah kinca. Dan ini ternyata bikinnya gampang banget, sukses, berhasil, anti gagal karena sarangnya banyak. Tonton terus videonya yuk, dan jangan lupa subscribe. Oke, langkah pertama kita siapkan bahan untuk membuat serabinya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang digunakan ini dia, cukup simple dan yakin pasti ada di rumah teman-teman semua. Dan bahan selengkapnya udah aku tuliskan di kotak deskripsi ya. Langkah pertama, masukkan 500 ml air santannya. Untuk santannya aku pakai 1 buah kelapa parut, tambahkan dengan 1/3 sendok teh garam, atau bisa teman-teman sesuaikan aja sesuai selera kalian masing-masing. Kemudian ini dimasak dengan api sedang dan terus diaduk supaya santannya nggak pecah. Kalau sudah mendidih, ini dimatikan aja kompornya. Kemudian disisihkan, tunggu sampai hangat. Sambil kita siapkan bahan-bahan keringnya yang terdiri dari tepung beras, tepung terigu protein sedang, gula pasir. Nah, untuk raginya ini udah pernah aku pakai sebelumnya. Di sini kita pakai sekitar 1 sendok teh. Dan ini masih ada sisanya, jadi cukup digulung aja, boleh diikat pakai karet. Lalu ini kita masukkan ke dalam kotak kedap udara. Di sini aku masukkan ke dalam kotak Tupperware, lalu simpan ke dalam kulkas supaya tahan lama dan bisa dipakai lagi. Selanjutnya tambahkan dengan 1 sendok teh baking powder. Untuk baking powdernya di sini aku pakai yang double acting ya teman-teman. Lalu ini kita aduk dulu supaya tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan 1 butir telur kocok lepas. Nah, kita masukkan aja kayak gini. Lalu ini kita aduk, dan karena aku sulit ngaduk pakai sendok, di sini aku pakai centong atau boleh pakai whisker ya teman-teman. Selanjutnya masukkan air santan yang udah hangat. Jangan terlalu panas karena nanti raginya bisa mati, dan jangan juga terlalu dingin. Jadi cukup hangat-hangat kuku. Dimasukkan secara bertahap sambil terus diaduk supaya ini lebih cepat untuk berbaur bahan-bahannya dan tercampur rata, tidak ada yang bergerindil. Untuk memastikan bahannya benar-benar tidak ada yang bergerindil, di sini kita saring dulu adonannya. Pakai saringan biasa ya teman-teman. Nah, setelah disaring kayak gini, ini kita diamkan dan bisa ditutup dengan penutup pancinya dan bisa didobeli dengan kain. Kita diamkan selama 1 jam. Sambil kita bikin kuah kinca gula merahnya dulu ya. Ini bahan-bahannya simple banget teman-teman. Di sini aku juga pakai daun pandan supaya lebih wangi. Pertama kita masak dulu gula merahnya dengan air yang udah disediakan, kemudian dinyalakan kompornya, lalu ini diaduk, tapi dibiarkan juga boleh ya teman-teman sampai gula merahnya larut. Selanjutnya kita larutkan 2 sendok makan tepung maizena dengan santan secukupnya sambil diaduk, dan ini disisihkan terlebih dahulu. Lalu kita tuangkan air santannya ke dalam larutan gula, dan ini kompornya dalam keadaan mati ya teman-teman. Tambahkan dengan setengah sendok teh garam dan juga daun pandan. Lalu ini bisa diaduk dulu supaya tercampur rata, dan kita mulai memasak. Nyalakan kompor dengan api sedang. Ini terus diaduk sampai mendidih. Ketika udah hampir mendidih, kita tuangkan larutan maizena yang tadi sambil diaduk, dan ini diaduk sampai larutannya mengental. Kekentalannya bisa kalian sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Kalau 2 sendok makan maizena menurut teman-teman kurang kental, bisa ditambah menjadi 3 sendok makan. Nah, setelah selesai udah mendidih, ini dimatikan kompornya dan kita sisihkan. Setelah itu kita buka
adonannya yang udah 1 jam itu dan udah membentuk gelembung-gelembung seperti ini, artinya adonannya jadi dan nanti ketika dimasak dia akan membentuk banyak sekali sarang. Oke, ini langsung aja kita campurkan dengan secukupnya pasta pandan, atau bisa juga dengan daun pandan yang di jus ya teman-teman, atau di blender. Nah, ini sambil diaduk, tingkat warna hijaunya itu sesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Kalau aku lebih suka hijau yang soft kayak gini. Lalu kalau udah, kita siapkan sendok sayur dan kita siap memasak serabinya. Masak dengan api yang paling kecil dan gunakan wajan anti lengket kalau bisa yang lumayan tebal. Di sini aku pakai wajan dari Bolde. Maksudku wokpan ya teman-teman. Dan ini tunggu sampai sarangnya banyak. Kalau sarangnya udah muncul agak banyakan, ini gak usah ditambah gula karena ini bukan martabak manis ya teman-teman. Jadi kalau udah bersarang banyak kayak gini, langsung aja kita tutup, lalu ditutup sebentar aja sampai kering, sampai matang. Nah, seperti ini kira-kira. Kalau udah, langsung aja kita ambil dengan spatula atau sutil. Lakukan semuanya sampai adonannya habis. Ini aku contohkan lagi, gampang banget teman-teman. Di sini cuman aku pakai 1 sendok sayur aja. Kita tunggu sampai membentuk banyak sarang. Ini videonya aku agak cepetin ya teman-teman. Nah, setelah udah banyak sarangnya yang muncul kayak gini, hampir semua permukaan itu bersarang, langsung aja ditutup sebentar sampai permukaan atasnya itu kering, lalu dibuka setelah sudah matang. Bagian bawahnya itu nggak gosong ya teman-teman, karena kita pakai api yang sangat kecil. Nah, ini dia serabi pandan kuah kinca gula merah udah jadi. Hasilnya itu sangat memuaskan. Jadi rasa serabinya ini nggak kemanisan, rasanya pas karena akan dipadukan dengan kuah kinca gula merah yang manis. Ini aku mau coba serabinya selembut itu, dan ini tuh kokoh ya teman-teman. Jadi nggak mudah robek, dia tuh kokoh seperti ini, banyak banget sarangnya. Nih, rasanya tuh enak banget. Ini aja anakku sampai nambah. Dan adonan segini menurutku tuh udah cukup ya, nggak kebanyakan dan nggak kesedikitan. Di sini aku mau coba serabi kinca gula merahnya dan aku celupkan aja ke dalam kuah kinca gula merahnya kayak gini. Cara makannya itu bisa terserah kalian ya, bisa disobek-sobek, bisa dicelupkan aja kayak gini. Nah, ini siap dimakan. Aku mau coba, rasanya enak banget. Jajanan pasar yang aku suka itu salah satunya adalah serabi kinca ini. Enak banget teman-teman, rasanya tuh pas banget, dan ini pas banget dipadukan dengan kuah kinca gula merah yang manis. Atau bisa juga disiram kayak gini, terus kita makan pakai sendok. Selamat mencoba ya teman-teman, semoga ini resepnya bermanfaat. Jangan lupa buat teman-teman yang suka sama videonya, bisa klik like. Dan jangan lupa jika video ini bermanfaat, teman-teman boleh share ke sosial media kalian. Jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, bisa klik subscribe sekarang juga ya, dan bunyikan notifikasinya. Terima kasih, sekian dulu videonya, dan sampai jumpa di videoku yang lain. See you, bye Smart Kendra.